tidak nginep di rumah saya. Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Waktu itu di warung Bu Nining di depan Gang Bakti 3. Iya pas di Bu Nining saya melihat. Pamit nggak waktu itu Mas? Langsung keloyong aja, langsung tanpa permisi. Tapi kamu laporan nggak sama bapak kamu bahwa anak-anak itu dibawa? Diam aja Pak, nggak ngejawab. Kali ini saya coba menganalisa pernyataan dari Pasren dan Kahfi, kemudian mengkonter kesaksian tersebut dengan pernyataan ataupun bukti penyerta lainnya. Mari kita mulai dari pernyataan ini. Tanggal 27 Agustus 2016 itu Sabtu ya Pak ya peristiwanya ya? Iya. Sabtu malam ya. Disebutkan anak-anak itu juga biasa memang bercengkrama di situ. Betul ya Pak ya? Yang nggak tahu kalau bercengkrama begitu, ya hanya beritanya tuh kumpul di rumahnya Ibu Nining yang jualan, ya begitu. Oke. Memang biasa seperti itu mereka kumpul di situ yang setahu Pak RT. Yang nggak tahu, ya melihat begitu tuh tidak tahu. Saya kan itulah kalau jam 9 malam tuh tidur. Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Nggak pernah sama sekali? Tidak pernah. Sekalipun nggak pernah? Tidak. Saya Pak. Betul. Pak, punten, kami dari keluarga, mohon Bapak jujur aja bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan anak itu tidurnya di sini, Pak. Kami keluarga mohon sambil nangis. Ya minta kejujuran Pak RT agar anak-anak itu disampaikanlah memang tidur di rumah Pak RT. Gitu kan Pak, sambil nangis kan Pak? Betul, sambil nangis. Saya lihat sendiri. Saya ini nangis. meraktekan sedih Pak. Iya. Saya juga Pak Ji, waktu Ibu Aminah menangis saya juga ikut Ya menangis. sedih loh Pak. Orang mohon pada Pak RT minta kejujuran Pak. Nggak tahu. Iya Pak, minta kejujuran agar anaknya disampaikan tidur di rumah Pak RT agar mereka terbebas dari penjara seumur hidup. Di warung Bu Nining di depan Gang Bakti 3. Iya pas di Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat. Oke. Dan melihat mereka juga. Oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kahfi juga ya? Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi. Sehingga pada akhirnya geser yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, Ya. ke kontrakannya Pak Pasren. Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung pulang. Iya. Oke. Mereka masih nongkrong di situ. Tidak tahu. Kamu setengah 10 pulang karena Itu nggak yang membuat kamu nggak apes. karena nggak enak badan. Biasanya sampai pagi. Tapi waktu nongkrong di situ rumah Hadi, Kahfi ada. Kahfi ada. Nggak tahu kemana. Iya. Pamit nggak waktu itu Mas? Langsung keloyong aja, langsung tanpa permisi. Menurut saya pernyataan ini sangat janggal. Bagaimana mungkin saat berkumpul bersama teman-teman kemudian ngeloyor begitu saja tanpa permisi? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Ia mengaku termasuk keluarga, termasuk tetangga dan sebagainya mengatakan biasa nginep di situ tuh di tempat Pak RT di rumah kontrakannya gitu ya. Memang bener nggak biasa main sama Mas Kahfi, nongkrong di situ dan nginep di kontrakan itu? Enggak, tidak pernah. Kita bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus diterima waalaikumsalam. Ada Ada Bapak Pasrennya ta. Terus si istrinya bilang ada. Terus Bapak Pasrennya duduk di kursi bareng. Nah terus kita keluarga
Saya yang ngomong, Pak. Saya yang ngomong semua, tapi saya yang lebih di depan. Oh, di depan. Mewakili? Iya, semuanya keluarga. Ibu keluarganya yang terdakwa siapa? Supri. Ya, oke. Ngomongnya gimana? Wah, punten. Kita kewakilan kabiane keluarga. Keluarga bocah. Lamun iya bocah turun umewa pasren, ngomong jujura. Ngomong jujura wah, soalnya bocah keterangannya turun umewa pasren. Jadi wah pasren ngomong jujur, bahwa iya bocah turunin kono. Tapi wah pasren itu ngomong itu, dia bisa urusan di polisi, beli melu-melu, mana polisi ngomongnya. Pak, itu Pak. Kita udah ya wis bukan berarti wah pasangku dia membelai bocah, jadi kita cendangan bocah bener turunin kono wah. Terus pulang Pak. Ibu nggak nawarin duit? Enggak, demi Allah enggak. Nggak nawarin duit bener kan? Bener. Soalnya kalau ibu bener memaksa Pak Pasren ngiming-ngimingi duit, ya itu perkara pidana, ya kan? Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren untuk ngomong yang sebenarnya, peristiwa yang terjadi yang sesungguhnya, dan ibu tidak ngiming-ngimingi duit, berarti Pak RT Pasren yang fitnah. Iya Pak. Gitu loh, kita uji nanti. Ya Bu ya. Ibu kalau nanti bersaksi, misalnya Pak Pasren dilaporin ke Mabes Polri, ibu siap jadi saksi? Siap. Ini semuanya siap? Siap. Siap diperiksa dengan alat pendeteksi kebohongan, siap? Siap, insya Allah. Nggak main-main. Oh, Pak Pasren gimana? Kamu jawabnya opo? Artinya opo dia ngomong maksudnya ya? Bisa, itu bukan urusan saya. Nah, sob, ini ulangi pakai bahasa Jawa. Per kalimat terjemahin biar ngerti. Ya wes, nggak usah nangis lagi. Nah, saya juga jadi sedih. Ya, sok. Oh, tadi bahasanya gimana, Wong? Masih inget kan? Ngomongnya gimana? Pakai bahasa Jawa, sekalimat. Gimana? Wah, punten. Baka iya, kalau iya, anak itu tidur di rumah Bapak. Mohon jujur, Pak. Karena keterangannya bocahku turun. Karena keterangan anak-anak tidur di rumah Bapak Pasren. Hanya nyaluk jujur, Pak. Beli kongon bohong. Jujur. Jadi ibu minta jujur sama Pak RT. Iya. Jadi bukan ibu yang minta Pak RT bohong. Bener nih. Bener. Walah, Pak RT ini. Ya udah, kalau gitu ya kita nanti melalui kuasa hukumnya Pak Oto, kita rembukan aja. Ya kan? Ini kan jadi fitnah baru toh yang berkembang sekarang kan? Seolah-olah keluarga dari terpidana meminta Pak Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. 3 hari setelah peristiwa itu, Mas Kavi dijemput polisi, betul? Tidak. Nggak dijemput? Enggak. Ikut bersama-sama ditangkap dengan para terpidana? Enggak, cuma saya dimintain tolong sama bapak polisi itu untuk mengantarkan motor. Mengantarkan motor? Iya. Motor siapa? Motornya saudara Hadi. Motornya Hadi? Iya. Yang kami dengar menjaga motor lah atau mengantarkan motor itu? Mengantarkan? Iya. Waktu itu ditangkapnya di mana Mas Hadi? Informasinya? Di depan SMP 11. Di depan SMP 11, berarti dekat di situ juga. Iya. Waktu itu. Dan waktu itu pada disuruh ngumpul semua lah di situ. Dan pada itu ditangkap di situ sama aparat waktu itu ya. Mas Hadi ada di situ ya? Iya. Mas Hadi ada di situ. Sempat dibawa ke kantor polisi nggak Mas Hadi? Ya langsung ditangkap aja. Mas Hadi ikut berarti ya waktu itu kantor polisi ya? Oke. Ikut begitu. kantor polisi. Tidak, cuma mintain tolong untuk membawakan motor. Tidak ada orang lagi. Oh, jadi pas jajan kebetulan aja lewat. Lewat. Terus tidak ada yang bisa bawa motor apa ya terpaksa. Jadi pas kakinya datang ya minta tolong. Ketika saya bertemu dengan anak-anak di lapas Kebonwaru, mereka bercerita bahwa ketika penangkapan itu Abdul Kafi itu nggak diambil,
Ya begini Pak, saya kan waktu penangkapan dari warung nggak tahu kan, ini saya deketin. Oh Bapak lihat waktu penangkapan? Iya, saya tanya, samperin tuh mobil Pak polisi itu yang nangkepnya anak-anak tuh. Saya tanya yang itu ya, yang disebut tadi Bapak polisi, Pak ada apa Pak? Udah diam aja Pak. Gini, awal namanya Mister apa? Awal namanya P, X, atau Y? Cukup sebut awalnya aja. G aja. Ya? G. Namanya Y ya? G. Hah? G. Oh nama awalnya G. Nganukin anak-anak kan. Ngambil? Ya, nah udah beres nama sih dibawa lah tuh anak-anak. Nah di situ ada anaknya Pak Basren, Abdul Kapi. Nah saya samperin Abdul Kapi. Pi, kamu laporan nggak sama bapak kamu bahwa anak-anak itu dibawa? Diam aja Pak, nggak ngejawab. Malah sampai ke kantor polisi udah diserahkan, Kapinya pulang tidak bawa uang, dikasih ongkos sama polisinya untuk angkot. Bukan yang kami dengar malah Pak RT yang datang ke kantor polisi. Tidak. Kemudian waktu itulah Pak RT yang menjemput pulang. Tidak. Kavi. Tidak, malah dikasih ongkos sama Pak polisinya. Berapa tuh? 5.000. Oh 5.000. 5.000. Kamu pulang sana gitu. Pulang. Iya. Oke. Ya, Tapi malah terima kasih ya. Namanya siapa? Kapi ya, terima kasih ya. sempat dimintai keterangan. Iya. Enggak, hanya mengantarkan motor saja. Waktu itu rame atau biasa aja waktu penangkapan itu? Banyak orang yang dilihat Mas Kavi? Saya lupa sih, cuma lupa ya. Oke. Tapi dari sekian banyak orang itu Mas Kavi lah yang diminta untuk nganterin motor. Kenal dengan anggota polisinya waktu itu? Tidak. Oke. Kenal sama Pak Rudiana? Tidak. Bapak kenal Pak Rudiana? Tidak kenal. Oke. Pak RT, Pak Pasren. Iya. Disebut tadi oleh Pak Siswan, ada pihak dari keluarga terpidana yang datang dan berupaya untuk mempengaruhi. Katanya bahkan memberikan imbalan untuk bersaksi. Yang benar seperti apa Pak? Betul mau ngasih imbalan, tapi saya tolak. Saya bercerita dari awal Pak Jia. Pak Kasana datang dulu sore ke saya, Pak nanti habis maghrib ibu-ibu orang tua dari yang di penjara itu mau ke rumah, mau ke rumahnya Pak RT, mau sejujurnya bahwa anak-anaknya tidur di rumah Pak RT. Udah gitu, yang saya tangkap itu pembicaraan dari Pak Kasana itu. Akhirnya habis maghrib datang ke rumah saya semuanya Pak. Oh datang. Semuanya. Ke rumah Pak RW. Ke rumah saya dulu, terus ke rumah Pak RT. Nah di situ terus diketok-ketok pintunya Pak RT, Assalamualaikum. Terus ada ibu RT-nya. Saya bilang ada Pak RT-nya, nggak ada katanya gitu. Terus Pak RT keluar, terus duduklah di kursi. Kursi ya? Kursi. Terus perwakilan Ibu Aminah yang masuk ke depan. Bu Aminah itu yang di kacamata kemarin itu? Betul. Oke, Bu Aminah yang ke depan, yang nangis itu? Yang nangis, betul. Yang menangis itu saya tahu Pak. Pak Ji, saya tahu. Tapi persis kayak tayangan di YouTube saya begitu? Sama. Ngomong bahasa Jawanya begitu? Cuman punten nih, saya praktekkan ya. Ya gini nih. Jadi misalkan ini di sini, saya di sini nih Pak Ji. Tuh, jadi kan kelihatan jauh, gitu. Kelihatan. Ya, cuman saya belakangnya Ibu Aminah. Ibu Aminah duduk di bawah gitu. Di bawah kayak gini nih. Tuh. Sambil mohon gitu sama ngomongnya pakai bahasa Jawa Cirebon. Ngomongnya bahasa Jawa Cirebon. Inti dari ngomongnya itu adalah ya intinya sih ingin kejujuran Pak RT. Jadi minta Pak RT jujur. Betul. Bukan minta Pak RT berbohong. Bukan. Demikian analisa kesaksian RT Pasren dan anaknya Kavi. Terdapat dugaan banyak kejanggalan dan kebohongan apabila dihadapkan dengan kesaksian keluarga terpidana. Sampai jumpa di analisa kasus berikutnya.